Shalom, selamat pagi saudara. Senang sekali bertemu kembali dalam doa pagi online. Mari kita siapkan hati kita untuk mau mencari Tuhan pada pagi hari ini. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagi
selalu ada dalam hidup ini. Oh Yesusku, terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu, atas kasih setia-Mu. Oh, hanya pujian kami, hanya penyembahan kami Tuhan yang layak kami berikan kepadamu. Oh Yesusku, Allah kami, Raja kami. Terima kasih ya Tuhan, kalau pada pagi hari ini kami boleh meninggikan nama-Mu, kalau kami boleh memuliakan nama-Mu yang besar Tuhan dalam kehidupan kami. Kiranya hari demi hari kami boleh merasakan kasih-Mu lebih lagi Tuhan, bahkan mujizat-Mu lebih lagi Tuhan, sehingga hari depan kami akan baik-baik saja di tangan-Mu Tuhan. Kau berkati yang bawakan firman pada pagi hari Tuhan, Kau pakai ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita berjumpa di dalam doa pagi hari ini. Bagaimana kabar dan kondisi Bapak Ibu Saudara? Sudahkah kita mengalami yang namanya everything is okay? Sudahkah hari-hari kita sudah baik Bapak Ibu Saudara? Saya percaya kita semua dalam perlindungan Tuhan. Saya percaya bahwa hidup kita baik-baik saja ketika kita benar-benar mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Jangan pernah lepas, jangan pernah kita meninggalkan persekutuan dengan Tuhan. Jangan pernah kita pergi dari kasih Tuhan, tetapi biarlah kita selalu ada di dalam lingkup kasih Tuhan, sehingga kita mengalami hari ini itu baik-baik saja. Saya percaya apapun kondisi kita hari ini, kita harus tetap kuat di dalam Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, tema gereja masih sama, yaitu everything is okay. Hari-hari di mana kita belajar untuk kehidupan kita lebih baik, kehidupan kita baik-baik saja, tidak mengalami sesuatu hal yang buruk dalam kehidupan kita. Nah Bapak Ibu Saudara, apa yang kita kerjakan sehingga kita boleh berkata everything is okay? Apa yang harus kita lakukan sehingga kehidupan kita baik-baik saja? Sekalipun kita sedang menghadapi hari yang kurang baik, ketika kita menghadapi pergumulan demi pergumulan dalam hidup ini, tetapi kita tetap bisa berkata everything is okay, semuanya baik-baik saja, karena ada tangan Tuhan yang menolong kehidupan kita. Nah Bapak Ibu Saudara, apa yang harus kita lakukan adalah kita belajar satu tokoh. Kalau kita melihat bagaimana kehidupan seorang Paulus, bagaimana dia orang yang luar biasa dipakai Tuhan hidupnya, bagaimana kehidupannya yang dulu membenci Kristus, membenci pengikut-pengikut Tuhan Yesus, tetapi berbalik hidupnya menjadi cinta Tuhan yang luar biasa, mengalami yang namanya perubahan dalam kehidupannya. Bahkan hari-harinya melayani, dia selalu berkata everything is okay, hari-harinya baik-baik saja. Sekalipun dia harus mengalami berbagai-bagai pencobaan di dalam pelayanannya, di dalam dia menyebarkan kebenaran firman Tuhan, bukan sesuatu hal yang mudah. Dia harus menghadapi berbagai tantangan dalam kehidupan kita. Sama dengan kehidupan kita Bapak Saudara. Mungkin ketika kita menghadapi sesuatu hal yang mungkin tidak bisa kita selesaikan, tetapi kalau kita benar-benar hidup di dalam Tuhan, kalau kita benar-benar mengenal Tuhan, kita akan seperti Paulus. Kita akan menjalannya baik-baik saja. Kita menjalannya tidak dengan ketakutan, tetapi dengan keberanian yang luar biasa, menghadapi tantangan demi tantangan hidup yang semakin hari semakin sulit, tetapi kita bisa melaluinya hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun. Kita akan melihat kebaikan Tuhan senantiasa.
Kalau kita belajar bagaimana Paulus dia harus menghadapi persidangan-persidangan, dia harus dihadapkan kepada Festus, juga dia harus menghadapi Agripa, di mana dia harus melakukan persidangan. Apa reaksi dari Paulus? Paulus mengalami yang namanya menghadapinya dengan ketenangan hatinya. Jadi poin yang harus kita kerjakan supaya hidup kita baik-baik adalah kita harus tenang dalam hidup ini, Bapak Saudara. Kita harus tenang menghadapi segala sesuatu. Kita harus tenang menghadapi pergumulan demi pergumulan. Kalau kita melihat Paulus, bagaimana dia menghadapi persidangan demi persidangan, bagaimana dia harus menghadapi dakwaan demi dakwaan, sehingga dia harus melakukan pembelaan, dia harus berkata apa yang dia katakan adalah jujur. Kalau kita membaca kisah Paulus di dalam persidangan demi persidangan itu, luar biasanya dia tenang, saudara. Dia tidak ada kepanikan dalam hidupnya, dia tidak ada kepanikan di dalam sikapnya, tetapi dia berani dan tenang menghadapi segala sesuatunya. Ketika kita menghadapi masalah, kita juga harus sama, Bapak Saudara. Kita harus tenang supaya kita tidak terburu-buru mengambil sesuatu keputusan. Kita tidak buru-buru mengambil langkah hidup kita ini, supaya kita tidak salah melangkah, Bapak Saudara. Makanya ketika kita belajar tentang Paulus, di mana dia ketika diperhadapkan dengan Agripa, dan ketika Paulus memberikan pembelaan, sampai-sampai Agripa ini tertarik untuk menjadi seorang Kristen. Nah, di dalam Kisah Para Rasul yang ke-26 ayat 28, di situ Agripa berkata, hampir saja ku yakinkan aku menjadi orang Kristen. Hampir saja, Bapak Saudara. Jadi dia udah mengenal, dia boleh mendengar cerita tentang kebaikan Tuhan Yesus di dalam kehidupan Paulus yang dia jalani, yang dia kerjakan. Bagaimana Kristus bekerja di dalam kehidupan Paulus, sehingga ketika dia memberikan jawaban, dia mempengaruhi pemikiran daripada Agripa, sehingga seolah-olah dia menjadi seorang Kristen. Bapak-Bapak Saudara, ketenangan yang luar biasa yang dialami oleh Paulus. Bagaimana dengan kehidupan kita? Kita harus seperti Paulus. Ketika kita menghadapi sesuatu, kita berusaha tenang, kita berusaha tetap berjuang, kita berusaha mengandalkan Tuhan, sehingga orang yang melihat kita seolah-olah dia melihat kita tidak ada apa-apa, seolah-olah hidup kita itu baik-baik saja. Tetapi kalau kita benar-benar di dalam Yesus, kalau kita tenang hidup ini, kita menghadapinya tenang, makanya everything is okay. Benar-benar hidup kita itu baik-baik saja, sekalipun kita sedang menghadapi yang tidak baik. Tetapi sikap tenang kita itulah yang membuahkan hasil, di mana Tuhan melihat berikan kekuatan, sehingga kita bisa mampu menghadapinya dengan baik-baik saja. Nah, kalau kita membaca lagi di ayat yang ke-30, lalu bangkitlah raja dan wali negeri serta Bernike dan semua orang-orang yang duduk bersama-sama mereka. Ayat 31. Sementara mereka keluar, mereka berkata seorang kepada yang lain, orang ini tidak melakukan sesuatu yang setimpal dengan hukuman mati ataupun hukuman penjara. Ayat 32 ini, saudara, yang luar biasa. Kata Agripa kepada Festus, orang ini sebenarnya sudah dapat dibebaskan sekiranya ia tidak naik banding kepada kaisar. Wow, Bapak Saudara, perlindungan Tuhan sungguh nyata. Sebenarnya Paulus, sebenarnya hakim-hakim mereka tahu Paulus tidak bersalah, tidak ada kesalahan apapun yang dapat dijatuhkan hukuman kepada Paulus, hukuman mati ataupun hukuman penjara, tidak ada. Sama dengan kehidupan kita hari-hari ini, ketika kita tenang menghadapi sesuatu apapun, kita tenang, kita yakin Tuhan membela kita benar-benar dekat kepada Tuhan, maka kita akan dijauhkan dari apapun Tuhan, daripada hukuman-hukuman ini. Tuhan akan mendekatkan kita kepada hal-hal yang baik, sehingga kita bisa mengalami yang namanya
kelepasan dari segala hal dalam kehidupan kita. Saya tidak tahu apa yang terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara hari-hari ini. Saya tidak mengerti, saya tidak tahu apa pergumulan kita semua. Pertanyaan buat Bapak Ibu Saudara dan saya, maukah kita tetap hidup tenang di dalam mengandalkan Tuhan? Maukah kita tenang di dalam menghadapi kehidupan kita yang mungkin sangat-sangat tidak kita mampu perhitungkan? Ternyata berat sekali, hidup ini kok abot sekali. Tetapi ketika kita tenang menghadapi masalah demi masalah, kita akan sampai ke tempat tujuan. Tuhan akan memberikan kita ketenangan, Tuhan akan memberikan kelepasan, Tuhan akan memberikan kemenangan dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Saudara, kehidupan kita supaya everything is okay itu terjadi dalam kehidupan kita, yaitu adalah tetap tenang di dalam menghadapi segala sesuatunya, tetap tinggal di dalam Tuhan untuk setiap kehidupan kita. Amin Bapak Saudara, kiranya firman Tuhan menjadi berkat buat kehidupan kita, menjadi rema, menjadi kekuatan dalam kita melangkah hari demi hari. Tuhan Yesus memberkati Bapak Saudara.